Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan para pimpinan dalam jajaran lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, para kepala cabang dinas mulai dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 12. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan para pengawas, mulai dari koordinator pengawas, musyawarah kerja pengawas sekolah, para pengawas di seluruh bidang. Yang saya hormati para kepala UPT, SMA, SMK, dan SLB, dimanapun berada di wilayah Sulawesi Selatan yang kita cintai. Alhamdulillah, tidak terasa bagi kita perjalanan selama kurang lebih 1 tahun, selama 2020 kita lewati dengan berbagai dinamika dan kondisi yang kita hadapi. Dan tidak terasa sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Alhamdulillah, berbagai capaian-capaian yang telah kita raih bersama, dan juga kita masih merasakan berbagai kendala, berbagai hal yang masih harus menjadi perhatian kita bersama untuk kita sikapi secara proporsional, dan kita duduk bersama untuk memikirkan alternatif solusi yang lebih tepat untuk kita lebih perbaiki di tahun 2021 yang akan datang. Seluruh pekerjaan-pekerjaan yang kita telah rencanakan dan kita lakukan dengan baik, tentu ini terselenggara berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Karena itu izinkan pada kesempatan ini, atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kita banggakan bersama, Bapak Profesor Dr. HN Nurdin Abdullah MAGR, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Adik Sudirman Sulaiman ST, juga kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Abdul Hayat Gani MSI. Juga terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Ketua PG UPT, Bapak Profesor Dr. Samsu Alam. Yang saya hormati juga koordinator, dan terima kasih yang setinggi-tingginya Bapak Koordinator PG UPT Bidang Pendidikan beserta seluruh anggota, Bapak Profesor Dr. Haji Kiri Tahir MPU. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan Prokopimda Sulawesi Selatan yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang sangat baik, sehingga kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan di tahun 2020 bisa terselenggara. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, juga kepada Ketua Dewan Pendidikan Kota Kabupaten di seluruh Sulawesi Selatan, Ketua Komite Sekolah, dan yang tidak kalah penting, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para orang tua siswa yang selama anak-anak kita belajar BDR di masa pandemi COVID-19 ini, orang tua kita telah menunjukkan perhatian, dukungan, dan peran-peran yang sangat nyata di dalam mendampingi anak-anak kita selama mereka belajar berada di rumah masing-masing. Tentu saja dukungan orang tua sangat luar biasa, mulai dari menyiapkan fasilitas pembelajaran untuk anak-anak kita, sampai dengan bertindak, mohon maaf, menjadi guru dan mengganti peran-peran guru kelas yang sehari-harinya sebelumnya mereka jalani di kelas-kelas di sekolahnya masing-masing. Tentu saja ini tidak mudah, tapi tidak ada pilihan lain. Dan untuk itu sekali lagi terima kasih
dan penghargaan kepada orang tua, siswa, SMA, SMK, SLB, dan bahkan seluruh orang tua pada seluruh jenjang pendidikan yang ada di lingkup wilayah Sulawesi Selatan. Atas kerja keras dan keinginan untuk terus menjadi pendamping yang terbaik bagi putra-putri mereka selama mereka berada dan belajar di rumah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan rasa kagum, rasa bangga, dan penghormatan terhadap seluruh anak-anakku yang luar biasa. Siswa SMA, siswa SMK, dan siswa SLB yang telah menunjukkan kesabaran yang tinggi, ketekunan yang tinggi, dan kedisiplinan yang tinggi, serta berupaya untuk mengatasi berbagai problem-problem psikologis di mana kami tahu persis anak-anakku belajar di rumah tentu bukanlah pilihan yang mudah. Belajar tanpa dibimbing langsung oleh guru. Belajar hanya di ruang-ruang yang terbatas tanpa bersemu dengan teman-teman yang lain. Tidak ada kesempatan untuk Anda bertukar pikiran, tidak ada kesempatan untuk Anda makan bersama di kantin, bermain bersama di pekarangan sekolah, dengan kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Itulah yang mungkin saya ingin apresiasi, bahwa anak-anakku sekarang belajar di rumah, tetap berusaha untuk bisa menikmati apa yang menjadi tugas yang tidak ringan. Apresiasi yang tinggi untuk Anda semua, karena tetap bisa menunjukkan semangat belajar dan menikmati kegiatan belajar dari rumah. Tentu saja satu dua ada yang mengalami masalah, tapi semua itu bisa kita atasi dengan adanya dukungan dan kerja sinergitas yang baik antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua siswa. Tentu secara khusus juga saya ingin menyampaikan rasa salut dan hormat saya kepada seluruh guru, tenaga pendidik kita, yang telah berupaya dengan sekuat tenaga menyiapkan bahan pembelajaran dengan segala karakteristik dan keterbatasan yang terjadi, utamanya di daerah-daerah yang termasuk remote area. Tidak bisa dibayangkan seperti apa sulitnya guru-guru kita untuk menjangkau rumah-rumah siswa yang berjauhan, karena itu harus mereka lakukan, baik itu pembelajaran dengan guru keliling atau guru kunjung, atau bahkan dengan membuat modul dan lain-lain cara yang kreatif yang harus mereka lakukan untuk memastikan bahwa anak-anak kita terus mereka bisa belajar meskipun hanya dengan cara yang sangat ekstra, dengan dilakukan berbagai cara untuk memastikan bahwa anak-anak terus bisa belajar. Karena itu apresiasi sekali lagi bagi seluruh guru-guru yang telah menunjukkan kinerja dan komitmen yang besar untuk bisa mendampingi dan memberikan muatan-muatan pembelajaran bagi anak-anak kita di daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah terluar dan terbelakang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kita semua memaklumi bahwa 2020 ini dengan kita berada dalam situasi COVID-19, berbagai hal yang kita rasakan. Tapi kita juga harus memastikan bahwa COVID-19 ini dengan segala implikasinya memberikan ruang dan peluang-peluang yang sangat baik bagi kita sekalian. Salah satunya kondisi ini, tanda kutip, bisa memaksa kita semua untuk akhirnya bisa berakrab ria dengan teknologi pembelajaran. Sebelumnya mungkin kita tidak perlu familiar menggunakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi IT yang canggih. Meskipun itu fasilitasnya ada di HP kita, di laptop kita, tapi mungkin tidak pernah kita sentuh, jarang kita gunakan, jarang kita pakai aplikasinya. Tapi akhirnya dengan COVID-19, anak-anak belajar harus dari rumah. Kita belajar untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan santun. Kita belajar untuk bagaimana membuat video-video pembelajaran, mencoba memikirkan inovasi-inovasi pembelajaran yang bisa mengantar pembelajaran kita sampai ke rumah-rumah siswa kita dengan baik. Saya merasakan dan kita tentu semua merasakan hal seperti itu, bahwa terjadi loncatan yang sangat cepat dalam penguasaan dan pembelajaran teknologi pembelajaran, dan ini harus bisa kita manfaatkan untuk melanjutkan pembelajaran kita di tahun 2021. Saya kira itu
berbagai apresiasi yang dapat disampaikan selama tahun 2020, ya, dengan segala keterbatasan tentu kita terus berusaha agar tahun 2021 yang akan kita songsong ke depan, kita makin memantapkan diri untuk menyiapkan diri kita, kompetensi kita terus tingkatkan, harus terus membangun sinergitas dengan orang tua, harus terus membangun koordinasi dengan seluruh unsur-unsur terkait dalam pendidikan kita untuk memastikan bahwa 2021 kita makin siap untuk menyelenggarakan pembelajaran di rumah maupun nanti ketika kita diberi kesempatan untuk dapat melakukan pembelajaran tatap muka kembali ke sekolah masing-masing. 2021 yang akan datang kita harus maknai sebagai tahun yang akan kita hadapi dengan tantangan dan kompleksitas persoalan-persoalan pendidikan yang tentu jauh lebih besar, jauh lebih menantang. Kenapa? Karena 2021 yang akan datang adalah tahun di mana kita akan dihadapkan pada satu tugas nasional di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berbagai program-program unggulan dari kementerian, ada guru penggerak, merdeka belajar, kampus belajar, merdeka bermain, merdeka dalam belajar, ada guru-guru penggerak, ada sekolah-sekolah penggerak, kemudian juga akan ada asesmen nasional yang di dalamnya akan mengukur tentang kompetensi minimum dari anak-anak kita khususnya dalam kemampuan penguasaan berpikir kritis dan berpikir analitik, berpikir tingkat tinggi. Kemudian akan ada survei tentang karakter dan juga akan ada survei tentang atmosfer lingkungan pembelajaran kita di sekolah. Bagi saya ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi, karena meskipun asesmen nasional ini tidak menjadi alat ukur untuk menentukan kelulusan dan peringkat dari masing-masing sekolah di setiap kabupaten, tetapi justru ini akan menjadi sebuah barometer, menjadi ukuran-ukuran yang penting untuk standar-standar kemajuan dan kualitas yang ditunjukkan oleh masing-masing sekolah. Kita akan ketahui dari proses ini seperti apa sekolah-sekolah kita mengembangkan model-model pembelajaran yang dapat mendorong anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang analitik, yang bisa berpikir kritis, yang terus bisa berinovasi dan high order thinkingnya juga bisa kelihatan. Sekolah-sekolah kita akan disurvei tentang bagaimana penguatan nilai-nilai karakter, dan juga lingkungan sekolah kita akan disurvei terkait dengan kesiapan sarana-prasarana pendukung yang ada untuk memastikan seluruh kegiatan pembelajaran meningkat baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Ini semua tentu saja butuh perhatian dan pengawalan khusus, perhatian dan dukungan dari seluruh unsur, utamanya Bapak Ibu para kepala sekolah di seluruh jenjang untuk mempersiapkan anak-anak kita menghadapi asesmen nasional. Yang berikutnya, 2021 yang akan datang, sekolah-sekolah kita, anak-anak kita ditantang untuk bisa mempersiapkan strategi-strategi pembelajaran yang dapat mendorong anak-anak kita untuk memiliki kecakapan hidup abad 21. Inilah yang akan menjadi tugas penting kita di setiap sekolah, dan karena itu kami mendorong, mengingatkan, dan memotivasi Bapak dan Ibu para kepala UPT, para kepala cabang dinas, untuk terus memantapkan koordinasi, kerjasama, dan sinergitas yang tinggi. Dengan cara ini saja yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa proses-proses yang akan kita jalani akan terus dapat kita dorong, kita tingkatkan menjadi makin lebih baik. Selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk segala sesuatu yang telah kita hasilkan, dan mari kita terus saling menyemangati untuk menyongsong kedatangan tahun 2021 dengan semangat baru lagi, spirit yang lebih tinggi lagi, komitmen kita yang lebih besar lagi untuk mendorong kemajuan pendidikan di Sulawesi Selatan. Jangan lupa kita terus memantapkan nilai-nilai yang menjadi tagline kita. Sucikan hati, ikhlas dalam bekerja. Dan kita terus dorong untuk kita praktekkan dengan baik tentang nilai-nilai budaya kerja kita, yaitu saling percaya,
profesional, integritas, dan bahagia. Selamat memasuki tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita rencanakan dan kita diberikan kesehatan lahir dan batin bersama dengan keluarga dan guru-guru kita serta tenaga pendidik kita dan tenaga kependidikan kita untuk melakukan tugas-tugas yang lebih baik di 2021. Mengantar Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk mengawal dengan baik seluruh program-program unggulan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemajuan Sulawesi Selatan dalam bidang pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan selama kepemimpinan saya hari ini dan ke depan. Tapi yang saya inginkan bahwa kita bekerja sama seluruh unsur, seluruh pihak agar kita lebih mudah, lebih ringan di dalam melaksanakan tugas-tugas yang kompleks kita ke depan. Demikian, terima kasih atas perhatian kita semua. Dan terima kasih atas kerjasama yang telah kita ciptakan dan terus kita bangun untuk ke depan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.